Roll Me to Darling. Yap, film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan seorang gadis yang disekap dan dipaksa melayani seorang pria di tengah hutan. Tokoh utama dalam film ini adalah Millie yang diperankan oleh McKenna Coller. Di awal film, terlihat Millie yang pulang malam sehabis kencan dengan seorang pria. Namun, dia merasa risih karena pria itu ngotot ingin mengantarnya sampai pulang ke rumah. Bahkan, Millie mengancam pria itu jika ia terus membuntutinya. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia langsung menelpon nomor darurat karena merasa ketakutan. Millie mengatakan kalau ada seorang pria yang memaksanya untuk memakan kue dan membuntutinya sampai ke rumah. Tapi, Millie juga bilang kalau dia tidak ingin memanggil polisi karena keadaannya masih baik-baik saja. Tak lama setelah itu, Millie merasa perutnya tidak enak dan muntah di kamar mandi. Lalu dia merasa pusing dan akhirnya terkapar di lantai. Dari balik pintu, pria yang tadi membuntuti Millie datang dan mengambilnya. Saat terbangun, Millie sudah berada di tempat yang asing dengan keadaan terikat di kursi. Di depannya ada seorang pria yang menggunakan topeng sambil mencoba menenangkan Millie yang panik. Karena Millie terus berontak, tampaknya pria bertopeng itu memberinya obat penenang dan akhirnya Millie kembali tertidur. Saat mulai tersadar, Millie masih dalam keadaan terikat. Lalu dia mendapat setruman yang dikendalikan pria bertopeng tadi. Millie meminta pria itu untuk berhenti menyetrumnya, tapi dia terus disetrum. Lalu pria bertopeng itu menyapa Millie dengan mengucapkan selamat pagi. Millie yang tidak menjawab lagi-lagi disetrumnya. Sampai akhirnya Millie mengikuti permainan pria itu dan menjawabnya. Tapi setiap Millie memberikan jawaban yang tidak sopan, dia akan mendapatkan setruman kembali. Setelah Millie mulai tenang, pria itu lantas memberikan sarapan untuknya. Jika Millie tidak mau menerimanya, Millie akan disetrum kembali. Millie takut makanan itu sudah diberi racun, tapi mau gak mau dia harus memakannya. Setelah mendapat asupan, Millie kembali menanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu pria itu mulai memberikan cairan penenang yang membuat Millie kembali tertidur. Keesokan harinya, Millie kembali sadar dan dengan pakaian yang rapi dan lebih segar. Namun, Millie masih belum mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Dan lagi-lagi dia mendapat setruman yang kesekian kalinya. Millie tidak mau menuruti perkataan pria itu. Akhirnya pria itu memberikan Millie setruman yang lebih kuat yang membuat Millie sampai mengeluarkan darah akibat menggigit lidahnya sendiri. Pria itu mengatakan untuk mematuhi setiap perkataannya jika tidak ingin disetrum. Millie akhirnya setuju untuk menurutinya dan pria itu lalu membuka ikatan Millie. Millie disuruh makan sendiri menggunakan garpu yang diberikan padanya. Tapi dia malah menjatuhkannya ke lantai. Saat akan mengambil, dia melihat ada selang yang terhubung ke kakinya. Sepertinya itu selang yang akan menyuplai cairan penenang untuknya. Di sini Millie punya ide. Dia kembali membuat pria itu kesal dan mulai mengalirkan cairan penenang pada Millie. Millie yang sudah siap diam-diam menghambat aliran cairan itu menggunakan jari kakinya. Millie berpura-pura tidur dan mengikuti permainan apa lagi yang akan terjadi padanya. Pria itu membawa Millie ke kamar mandi untuk dimandikan dan mulai membuka pakaiannya. Saat pria itu pergi sebentar, Millie diam-diam mengambil gunting yang berada di dekatnya untuk berjaga-jaga. Lalu pria itu kembali dan mengangkat Millie untuk dipakaikan baju kembali. Tampaknya Millie melupakan gunting yang dia ambil dan tertinggal di bak. Pria itu kembali ke kamar mandi dan melihat gunting tertinggal di sana. Bersamaan dengan itu, Millie berhasil kabur dari tempat tidur. Namun karena Millie masih kurang berdaya, dia tidak bisa berlari. Sementara pria itu bergegas mencari Millie yang kabur ke hutan. Pria itu terus memanggil-manggil Millie. Millie yang mendengar itu lalu bersembunyi di antara pohon-pohon. Namun dia akhirnya tertangkap. Pria itu mencoba membuat Millie tenang dan mengajaknya kembali ke rumah. Millie bertanya padanya apa yang terjadi pada dirinya dan mengapa dia terasa lemas. Pria itu mengatakan kalau itu adalah efek samping dari cairan yang ia berikan padanya, dan itu hanya bersifat sementara. Millie memohon kepadanya untuk dilepaskan. Tapi pria itu bilang kalau dia sangat menginginkan Millie sepenuhnya. Dia berjanji tidak akan berbuat kasar padanya jika Millie mau menuruti semua perintahnya. Sampai akhirnya pria itu baru sadar kalau dia lupa memakai topengnya dan terlihat oleh Millie. Pria itu lantas memakai topeng dan mulai membius Millie dan membawanya kembali ke rumah. Sampai di sana, Millie kembali diikat dan disuruh menggigit sendok kayu. Karena pria itu akan menyetrum Millie dengan setruman yang lebih kuat.
Setelah kejadian itu, seorang wanita membawanya menggunakan gerobak di hutan. Saat Millie tersadar, dia langsung disuruh untuk kabur oleh wanita itu. Tapi tiba-tiba Millie mengatakan kalau dia tidak ingin kabur. Dia tidak bisa meninggalkan pria bertopeng itu. Lalu, wanita yang tadinya menyuruh Millie untuk kabur berubah dan mengatakan kalau rencananya berhasil, dan pergi meninggalkannya begitu saja. Entah kenapa, Millie jadi berubah semenjak setruman terakhir. Dia jadi tidak ingin meninggalkan pria itu dan ingin terus bersamanya. Dan ternyata, wanita itu juga berada di sana bersama pria bertopeng. Wanita itu bernama Zoe. Dia mengatakan pada pria itu kalau rencananya berhasil. Tapi, pria itu tidak suka dengan caranya Zoe menguji Millie. Bisa saja, Millie masih sadar dan kabur saat itu. Bukannya mendapat pujian, pria itu lalu meminta cincin yang terpasang di tangan Zoe untuk diberikan kepada Millie. Zoe merasa kalau ini tidak benar dan cemburu. Pria itu meminta Zoe untuk mempersiapkan gaun pengantin yang ia miliki untuk diberikan kepada Millie. Karena dalam 2 hari ini, pria itu akan menikahi Millie. Setelah itu, Millie mulai mendapat tugas untuk membersihkan rumah layaknya seorang istri. Tapi Millie merasa bahagia melakukan semua itu. Padahal sebelumnya dia sangat ingin kabur dan membenci pria bertopeng. Saat sedang bersih-bersih, Millie mendengar teriakan Zoe dari atas. Dia melihat Zoe memegang gaun pengantin yang sudah sobek. Tak lama, pria itu mendatangi Zoe dan menanyakan apa yang terjadi pada gaunnya. Zoe bilang kalau dia tidak tahu kenapa gaunnya sudah robek-robek begitu. Lalu pria itu mengajak Zoe untuk rebahan di sampingnya sambil bercerita masa lalu mereka saat bertemu dulu. Saat Zoe merasa nyaman, tiba-tiba pria itu mengalungkan tangannya ke leher Zoe dengan kuat. Zoe merasa kalau pria itu akan membunuhnya. Pria itu kesal karena sudah merusak gaun pengantin yang akan dipakai. Millie yang melihat Zoe kesakitan lalu mengatakan kalau dialah yang merusak gaunnya. Dia tidak ingin memakai gaun bekas Zoe. Alasan itu masuk akal. Lalu pria itu melepaskan tangannya dari Zoe. Semenjak Millie berada di sana, Zoe tidak lagi menjadi pilihan utama. Dulunya, Zoe sama seperti Millie. Dia dipaksa dan disetrum. Sampai akhirnya Zoe jatuh hati pada pria bertopeng itu. Mereka menjalani hari-hari bahagia usai menikah. Tapi, Zoe masih memiliki sedikit rasa dendam pada pria itu. Dia mencoba untuk meracuninya dengan minuman yang ia buat, tapi dia tidak tega. Pria itu lantas mulai tidak percaya dengan Zoe. Hingga akhirnya Millie datang dan menjadi prioritasnya. Zoe menyesal dan meminta Millie untuk menjaga pria itu sampai akhir hayatnya. Zoe juga bilang kalau dia meninggalkan obat untuknya di dalam lemari kamar mandi. Hari itu adalah hari pernikahan Millie dengannya. Sembari dia berdandan, dia teringat kalau dulu dia pernah berkencan dengan pria itu dan memaksanya untuk memakan kue. Millie menolak dan memutuskan untuk meninggalkannya. Lalu, Millie melihat obat yang diberikan Zoe padanya dan meminumnya. Tapi tampaknya Millie terlalu banyak minum dan tertidur cukup lama. Pria itu takut kalau Millie tidak bangun dari tidurnya sambil mengancam Zoe. Setelah Millie tersadar, Zoe lalu menikahkan mereka di sana. Dilanjutkan makan kue bareng. Pria itu memakan kue dengan lahapnya. Karena Millie tidak ikut makan kue, dia memaksanya untuk ikutan makan. Millie yang masih kenyang lalu melemparkan kue ke muka pria itu. Dia juga melemparkan kue ke muka Zoe. Akhirnya mereka perang kue di sana. Zoe yang melihat kemesraan Millie merasa cemburu. Tak lama setelah itu, pria itu mengalami sakit perut yang luar biasa. Ternyata, kue yang ia makan tadi sudah diberi racun. Namun, bukan Zoe yang melakukannya, tapi Millie. Tampaknya, Millie masih sedikit waras untuk membalas dendam. Sambil tersenyum, dia melihat pria itu kesakitan dibantu oleh Zoe. Pria itu akhirnya tewas. Sementara Zoe yang tidak ingin kehilangan kekasihnya, ikut memakan kue itu juga supaya bisa menyusul. Millie pergi sambil tersenyum dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Call Me to Darling. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lor. Dan sampai jumpa.